الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. هدية منا إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولعلمائنا ولمؤسس والمسايخ نهضة العلماء أجمعين ولأولياء تسعة ولصنع أجمعين خصوصا سلطان الأولياء Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila arwahi masyayikhina fil mahad tubu ireng ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Joson Jombang ajma'in wa jami'a usulihim wa furu'ihim wa wajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhidina khususan Taqsulamu Taufik Al-Ulama Al-Syekh Abdullah bin Husain bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi Al-Syafi'i Al-Ash'ari Al-Yamani rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ang fataha hadhil qaryah wa aqamaha wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat khususan ila ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah lahu. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Sulamut Taufik, mudah-mudahan khususnya
yang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalama wassa'ada wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 42 masih membahas tentang min ma'asil qalbi, sebagian dari maksiatnya hati. Halaman 42 baris yang ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal farahu lan bungah lan seneng bil maksiati kelawan ngelakoni maksiat, minhu saking wong, au min ghairihi utawa saking liyane wong, wal ghadaru lan cidra lan boten nepati janji, walau bi kafirin lan senajan kelawan wong kafir, wal makru dan tipuan. Para hadirin ingkang minulya, niki min ma'asil qalbi sing nomor 6 nggih menika wal farahu bil ma'siyah, seneng gembira melakukan kemaksiatan, seneng gembira ngelakoni dosa, seneng gembira melakukan pelanggaran dumateng agama lan perintah Gusti Allah. Niki termasuk perbuatan maksiatnya hati. Lah gembira itu dalam kitab ini ada dua pengertian. Wong lek seneng ngelakoni maksiat utawa wong seneng ndelok wong ngelakoni maksiat. Niki dua bentuk amaliyah yang sama. Jadi kita kalau misalnya ada kemaksiatan yang kita lihat, minimal kita tidak bisa merubah kemaksiatan itu, maka lakukan dengan hati kita, lakukan dengan hati kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau kita mampu memperingatkan kemaksiatan dan itu maksiat itu bisa mempengaruhi terhadap kelangsungan hidup orang banyak, maka ada orang yang harus mengingatkan secara zahir. Ini penting, Pak, karena kalau nggak diingatkan itu bisa menjalar kemana-mana. Sebab ukuran orang yang saat ini dipakai itu kemaksiatan yang bersifat zahiriyah. Contoh, peminum, minum-minuman keras, pezina, koruptor, pencuri, perampok, pembunuh dan sebagainya. Ini biasanya menjadi ukuran kemaksiatan. Secara zahiriyah itu ukuran secara umum orang menilai sebuah kemaksiatan. Tetapi ada ukuran samar yang mana maksiat itu dilakukan oleh hatinya manusia. Walaupun tubuhnya diselimuti sorban yang besar, berjubah atau identitas simbolitas ibadah, tetapi maksiatnya hati itu sebenarnya pada hakikatnya lebih parah dari maksiat zahiriyah. Sebab maksiat hati ini itu kalau enggak tobat akan berhenti ketika ajal tiba. Wal farahu dan seneng niki cara Arab niku saking kata fariha yafrihu atau fariha yafrahu, niku seneng, gembira, merasa senang atau dilanda gembiraan. Jadi wong seneng niku sampean tingali, jangankan lain, awak dhewe lek seneng pasti kan mesem guyu. Ekspresi wajah kita, sikap kita penuh dengan simbol-simbol kegembiraan. Niku gembira, Pak. Bangga, senang, gembira,
Male ekspresi wajahnya penuh dengan senyuman kegembiraan. Sedangkan maksiat niku dari masdar kata kerja aso yaksi, artinya adalah keluar dari, artinya orang yang melakukan maksiat, orang yang keluar dari perbuatan betul, atau orang melakukan kehidupannya. Ini adalah maksiat. Para hadirin rahimakumullah, maksiat niku terbagi tiga. Kalau kita ngaji kepada guru-guru kita, para ulama ahli tasawuf, satunya yang membuat tiga maksiat hati adalah keterangan dari al-alim al-alimah As-Sayyid bin Al-Yamani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, sing wafat tahun 1733 Masehi di Yaman. Beliau salah satu murid utama dari al-alim al-alamah al-arif billah Sayyid Abdullah al-Haddad Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1720 Masehi. Niki murid utama. Sayyid Ahmad bin Zaid al-Habsyi ini mondok meguru dumateng Imam Abdullah al-Haddad selama 40 tahun. Mondok 40 tahun. Mulazamah ini berhadapan langsung dengan Sayyid Abdullah al-Haddad. Dan beliau punya keturunan, cicit beliau yang dimakamkan di Ampel al-Habsyi yang bernama Habib Muhammad bin Idrus bin Muhammad bin Ahmad bin Zain al-Habsyi rahimahullah, yang wafat tahun 1918 Masehi, dimakamkan di Ampel Habsyi Surabaya. Beliau dalam kitab Arisalatul Jami'ah wa Tadzkiratun Nafi'ah, beliau mengatakan maksiat niku ada tiga bentuk dalam manusia. Yang pertama adalah maksiatnya hati. Yang kedua maksiatnya anggota tubuh. Yang ketiga maksiat gabungan, maksiatnya hati dan maksiat anggota tubuh. Maksiat hati sudah dibahas sebelumnya nggih, bab maksiat ya. Niku termasuk nopo? Perbuatan yang meragukan keberadaan Allah. Orang yang hatinya menyimpan dendam, menyimpan iri dengki, menyimpan hasud, menyebar fitnah, putus asa dari rahmatnya Allah, tidak menerima takdirnya Allah, riya, ujub, bangga diri dengan ilmunya, dengan jabatannya, dengan status sosialnya, dengan nasab keturunannya, itu bangga diri, termasuk penyakit hati, termasuk pelit medit niki penyakit hati, niki pelit dan medit penyakit hati. Prasangka buruk nggih penyakit hati, nggih. Meremehkan siksa kubur, meniku gak ono siksa kubur, ya berarti dia kalau nggak mengakui itu berarti juga penyakit hati. Meremehkan surga neraka, meremehkan sholat, meremehkan macam-macam, itu banyak sekali penyakit hati. Sedangkan penyakit tubuh itu kalau dilihat anggota tubuh kita nggih, ada 7 anggota tubuh yang sering kita gunakan untuk maksiat, baik langsung tidak langsung, baik sengaja tidak sengaja. Napa mawon anggota 7 niku? Satu adalah mata. Mata gawe apa? Gawe delok apa? Niki nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi lesan kita, kemudian perut kita
perut ini apakah diisi oleh barang haram ataukah barang subhat. Nanti akan juga dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telinga kita juga, kaki kita, tangan-tangan kita, termasuk kemaluan kita, itu semua 7 anggota niki Bu, niku diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mene moto ngomong, kuping ngomong, cangkem ngomong, tangan ngomong, sikil ngomong, kemaluan ngomong, kabeh bersaksi terhadap selama kita hidup di dunia. Direkam Pak. Nanti di akhirat semua bicara dan dibuka filmnya. Dibuka filmnya. Kok bisa? Logika. Rahasia-rahasia sekarang dibuka oleh Allah Pak. Contoh ngeten. Ono wong mati 3 tahun biyen mati, tapi videonya si ono YouTube, Facebook, Instagram, si ono tersimpan dengan rapi jejak digitalnya. Berarti apa? Ini mencerminkan besok di akhirat ngoten niku. Ya, dibuka kali Allah Subhanahu wa ta'ala jejak-jejaknya ketika hidup di dunia. Terutama 7 anggota kita ini itu akan dimintai oleh Allah petanggung jawaban. Gak iso nyelak sampean, gak iso nolak wong sing ngomong anggota tubuhe dhewe. Moto kula ya Gusti, moto kula kok damel ndelok Al-Qur'an, moto kula kok damel ndelok sing apik-apik. Motoe protes, mbojok Gusti. Motoe digawe ndelok anu-anu. Anu-anu napa ya? Niki gak iso bermungkir, Pak. Semua akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, wong lek maksiat itu ketika seneng melakukan maksiat, gembira melakukan dosa, niku dosae luwih gede tinimbang perbuatan dosa itu sendiri. Atau yang kedua, melihat orang lain melakukan maksiat, melihat orang lain melakukan dosa, dia ikut gembira, maka dosanya lebih besar daripada dosa perbuatan orang lain. Niki hati-hati, nggih. Kadang-kadang gak ngerti ilmu tentang tasawuf, tentang akhlak, tentang hal-hal yang bersifat spiritual seperti ini, gampang no. Ono maksiat dosa malah dikeploki, plok ini kan, itu dosa kok dikeploki. Sampeyan melok dosa niki. Lah, wonten peringatan atau keterangan dari Al-Imam Al-Muhaddis Al-Alim Al-Alamah Abu Nuaim Al-Isfahani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, sing wafat tahun 1038 Masehi di Isfahan, Iran, dalam kitab Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Beliau mengatakan, wa farahuka, dan gembiramu bidzambi, dengan melakukan dosa, idza dhafirta, ketika sukses dosanya. Loh, sukses Pak ya. Wa farahuka bidzambi idza dhafirta, rasa gembiramu karena berhasil melakukan sebuah dosa atau maksiat, bihi a'dhamu minadz-dzambi, lebih besar dosanya daripada perbuatan dosa itu sendiri. Loh, seneng itu loh, dosa gede, a'dhamu minadz-dzambi, lebih gede teko perbuatan dosanya. Atau sebaliknya, wa husnuka 'ala dzambi idza fataka, dan kamu bersedih ketika perbuatan maksiatmu, perbuatan dosamu gagal gak sok ngelakoni, sedih sampean. Maka apa? A'dhamu min dzambi, itu lebih besar dosanya dari apa? Perbuatan dosa itu sendiri. Jadi ada 2 ukuran ya. Kita gembira melakukan dosa atau maksiat, seneng, atau kita gagal karena tidak bisa melakukan kemaksiatan. Lah, 2 hal ini ya, merasa senang dengan dosanya, merasa sedih gagal bermaksiat, maka ini a'dhamu minadz-dzambi,
dosanya lebih gede, lebih besar dari perbuatan itu sendiri. Contoh, panjenengan delok wong minuman keras, itu kan dosa, itu kan maksiat. Sampean seneng, maka seneng sampean dengan melihat dosa-dosa orang lain, maka a'dhamu minadz-dzambi, maka sampean dosa lebih gede teko perbuatan orang tersebut. Hati-hati. Sawangannya sepele, Pak, tapi tanggung jawabnya gede. Lah sampean tingali nggih, saat ini orang yang maksiat sudah berani terang-terangan. Nggih ta? Sampeyan tingali ten medsos, ten koran, ten medsos, ten pundi mawon, televisi, TV, niku wong nglakoni maksiat wis terang-terangan. Makane Gus Bahak dawuh, lek wong maksiat wis wani terang-terangan, moko sing ahli kebaikan, sing ahli kebaikan, terus Gus Bahak juga kudu terang-terangan. Ojo maneh, kebaikan harus disembunyikan. Betul, tidak salah. Tetapi ketika kehidupan kita dunia ini, itu banyak orang-orang melakukan maksiat dan orang-orang baik menyembunyikan kebaikannya, maka akan berdampak besar terhadap kehidupan yang akan datang. Makanya ngaji perlu online, online, supaya dampaknya lebih besar manfaatnya. Cegah diisi ambek konten-konten sing gak karuan. Tapi niat ngaji lho nggih, niat ngaji, gak golek niat tenar. Ngaji mawon, bismillah, niat ngaji. Lah, oleh karena itu para hadirin, nggih, Syekh Nawawi Al-Bantani, Al-Jawi Asy-Syafi'i Al-Maki rahimahullah, sing wafat tahun 1897 Masehi di Jannatul Ma'la Makkah, sak komplek kali makame Mbah Maimun Zubair, niku dawuh dalam kitab beliau, yaitu kitab Nasaihul Ibad. Beliau mengatakan dua perbuatan melakukan dosa maksiat, seneng delok wong nglakoni maksiat, kata beliau, dua bentuk ini akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti fi yaumil qiyamah akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki dawuhne Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kalau misalnya ngeten, Pak, ada orang bermaksiat dan terus bermaksiat, maka jadi hobi. Wonten mboten? Jadi hobi. Lek gak maksiat gak marah. Lah, kalau tidak bertobat, maka para ulama masukkan dia kelompok fajir, kelompok pendurhaka besar, kelompok besar, kelompok yang nanti pasti neraka, orang-orang fajir, dan itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang orang kalau mengukur kemaksiatan itu selalu diukur dengan bentuk-bentuk laku zahir. Contoh wong ngombe, wong nyolong, wong pezina, wong mawon sing elek-elek, niku diukur ahli maksiat. Tetapi kalau kita mempelajari tasawuf, Pak, lebih besar dosanya maksiat hati, sebab itu samar, gak ketok secara zahir. Para ulama tasawuf ini mengatakan maksiat zahir seperti tadi dengan maksiat hati a'dhamu minadz-dzambi, lebih gede dosa daripada yang zahir-zahir tadi. Nah, contoh sakit samar, apa gak diukur? Sebab samar jero nang ati, iri dengki, namanya ujub, iya, benci, fitnah, hasud, ngaku paling pinter, paling soleh, paling ngerti dunia akhirat, paling neraka, katakan sesat neraka, kok ngerti? Lo lek belajar tasawuf termasuk sombong.
termasuk sombong. Ono wong divonis ahli neraka. Lah, ini yang diabaikan. Ukuran maksiat dzahiriyah itu dibuat iku lebih merampok gede neraka. Tapi aku guru kita ulama-ulama tasawuf termasuk Ibnul Arabi termasuk Ibnu Haddad memperingatkan terhadap maksiat. Belum tentu orang bersorban, orang ahli ibadah, orang ahli moco, orang ahli orang ahli, tetapi samar sebab mungkin saja dalam hatinya itu ada unsur kemaksiatan dalam hatinya. Riak, ya riak pamer, ujub bangga diri, bangga dengan ilmunya, bangga dengan jabatannya, bangga dengan kekayaannya, bangga dengan status sosialnya, bangga dengan nasab keturunannya, bangga dengan kehormatannya, bangga dengan macam-macam. Ini kata ulama tasawuf termasuk maksiat. A'dhamu minadz dzambi, lebih besar dosanya dari dosa itu sendiri. Hati-hati, Pak. Sebab ini ukuran samar, ukuran samar. Nah, ini sering kita abaikan. Makanya kita sering memvonis orang, oh tukang pancene, ngono nggih. Tapi jarang ngomong, oh tukang riya pancene. Ndak ono. Sebab jero hati. Makanya kembali kepada kita masing-masing untuk siap kontrol diri kita agar enggak terjebak dalam penyakit-penyakit seperti itu. Para hadirin rahimakumullah. Ya, orang fajir itu selalu berdosa, melakukan maksiat. Ya, selalu melakukan maksiat. Niki sering diingatkan oleh guru-guru kita. Lah, orang yang tidak merasa maksiat dalam hatinya dan ukuran hanya orang-orang tadi yang bermaksiat, ya, maka orang tadi yang tidak bermaksiat pada hatinya menyimpan banyak penyakit hati, maka dia, kata Imam Ghazali, adalah orang yang merasa aman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kalau sudah merasa aman kepada, maka orang melupakan Allah. Orang itu akan dilupakan Allah. Orang ahli maksiat baik zahiriyah, qalbiyah, ya, itu penghidupannya akan sempit, akan buta matanya terhadap kebenaran, akan juga diabaikan oleh Allah fi yaumil qiyamah. Duh, dasare wonten, Pak. Sampeyan tingali ten surat Toha ayat 124 sampai 126. Nggih. Wa man a'radha an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan donka, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Ma'isyatan donka, penghidupan yang sempit. Wa nasyuruhu yaumal qiyamah a'ma, maka dia nanti di hari kiamat dan buta, tidak bisa melihat dan buta sebab biasa melakukan dosa atau maksiat. Dan maksiat itu ukurannya tidak hanya zahir tadi, juga maksiat di dalam hati. Nah, kemudian qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, wahai Rabb, wahai Tuhan, mengapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Ya, wa qad kuntu basira, dan sungguh di dunia saya bisa melihat. Nang kene kok peteng, nang dunya wingi aku kayak iso ndelok. Allah jawab, qala, jawab sapa Gusti Allah. Ya, kadzalika ayatuna sita mengabaikannya. Perintah
ya Allah. Wa kadzalikal yauma, dan begitu pula pada hari ini maka kamu saya abaikan. Dibales kali Gusti Allah. Di dunia mengabaikan perintah Gusti Allah, mengabaikan kebaikan yang ditunjukkan oleh Allah, maka fi yaumil qiyamah apa wa kadzalika yaumatunsa, maka dia nanti di akhirat akan dilupakan, diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki ya ukurannya coba ini, nanti kita mati ya su'ul khotimah apa husnul khotimah. Hati kita menyimpan dendam, menyimpan hasud, menyimpan macam-macam sebelum bertobat, maman taba, dan orang bertobat tapi sebelum bertobat dan dia kedaluan ajalnya, kedaluan wafatnya, maka dia dalam kerugian yang nyata. Kerugian yang nyata. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi wong sing ahli maksiat, wong sing ahli dosa, kehidupannya akan sempit. Ma'isyatan dhanka, kehidupannya akan sempit. Lho, ono ahli maksiat tapi sugih, ngoten nggih. Ono ahli maksiat kalau sembahyang tapi sugih. Jangan tertipu dengan tipuan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah tidak ada orang ahli maksiat, orang ahli dosa kemudian soge sampai mati, tidak ada. Pasti nanti sebelum wafat atau meninggalnya hancur dia nanti. Itu sudah banyak fakta di kita para ulama. Nyun sewu misalnya nggih soge gak sembayang mati, dunia ini akhir diroyokan anak putune kok anak barokahe. Yang kedua gak dipatehai anak putune, dilalekno. Akhir dicap iku lho, wong gak tau sembayang. Sampai kapanpun namanya dicap oleh masyarakat wong sing gak tau salat. Dosa terus sampai dikuburnya, dicap wong elek. Iki juga makna ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Kata Imam Ghazali, ma'isyatan dhanka itu bisa bermakna di dunia, bisa juga merasakan di kuburnya, juga bisa merasakan di akhiratnya. Tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki kehidupan yang sempit. Kalau sudah mendapatkan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, maka masih sugih wonge, masih dukur jabatannya, tapi kalau dia ahli maksiat di dalam hatinya, maka dia akan timbul kegelisahan. Gelisah Pak, jangan diingat gak gelisah. Gelisah, gak iso turu, ketenangan jiwanya gak ada, gak ono. Jadi ma'isyatan dhanka, kesempitan hidup bagi ahli maksiat itu ditandai dengan kegelisahan, yaitu tidak tenang jiwanya. Gak tenang. Yang kedua kata para ulama, orang ahli maksiat, ahli dosa, baik maksiat hatinya, maksiat zahirnya, maka dia terhalang dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh kok sugih? Oh iya, Gusti Allah ngelulu orang-orang yang ahli maksiat tapi sugih, tapi ingat nanti sebelum meninggalnya akan habis dunianya dan yang sisa adalah dosa-dosanya. Nih, jadi terhalang rezeki yang barokah, ya barokah. Jadi mohon orang-orang yang punya kemampuan berjuang di sarana-sarana perjuangan sosial, perjuangan agama, kelembagaan sosial, jabatan-jabatan sosial agama, itu mari jangan jadikan sarana-sarana untuk kepameran diri, karena itu berpulang terhadap maksiatnya hati dan itu kesia-siaan belaga. Ya, jadi jangan kemudian kita nyun sewu ketika mengajar agama itu menjadi sumber kehidupan satu-satunya. Sekali lagi Kiai Maimun dawuh, sapa sing
pengin duit kudu kerja, sing ngajar kudu ikhlas, ojo perkara dunya. Sebab lek ngajar perkara dunya, apalagi menjadi salah satu sumber kehidupannya, maka ketamakan nampak di dalam kehidupannya. Takut kehilangan, dan siapapun yang menghalangi dengan ketakutannya dicap sebagai musuhnya. Enggak terasa, Pak, enggak terasa. Karena apa? Bener ya Maimun Zubair, sing ngajar agama oleh duit enggak apa-apa, sekedar oleh duit untuk bayaran, tetapi jangan menjadi satu-satunya jalan untuk mencari dunia di dalam ruang mengajar dan belajar agama. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Kemudian jika para pendosa diberi rezeki materi yang besar, maka itu istidraj. Tahu nggih? Dilulu kali Gusti Allah. Dilulu, Pak. Ayo, terus. Tak kei motor, jerek. Tak kei helikopter, jeret. Tak kei jabatan, jerek. Wis, ayo, terus. Lah, Allah pasti ngene, Pak. Tak anteni 3 wulan kas, tobat enggak kon. Misalnya lho ya. Setahun tobat enggak? Oh, enggak tobat. Terakhir iki, ngoten nggih, amblek. Kata nggih, contohnya nggih, kuwatah. Niki, para hadirin rahimakumullah, ya. Enggak ada, Pak. Orang ahli maksiat hatinya, ahli maksiat dohirnya, apalagi maksiat dohir dan hatinya, itu selamat. Enggak ada. Para ulama mewanti-wanti dalam kitab-kitab mereka, jangan sampai kita meninggal, hati kita tertinggal dendam, tertinggal iri hati, tertinggal hasud, tertinggal kebencian. Maka kata para ulama dalam kitab mereka, itu pertanda bahwa kematiannya tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Sebab kata Imam Ghazali akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo mumpung durung, Pak, mumpung durung, ya mari kita ayo berjuang sing temenan, jangan kemudian menjadikan topeng kepengabdian berujung kepada kepameran, berujung kepada keduniaan, sehingga menimbulkan masalah, Pak, niki betul menimbulkan masalah. Para hadirin rahimakumullah, nah, sisa hidup orang ahli maksiat, ahli dosa, itu sisanya adalah kesengsaraan. Tidak ada ahli maksiat, ahli berdosa yang akhir hidupnya dalam kebahagiaan. Tidak ada. Ayo sampean golei. Tidak ada. Maka bersyukurlah kepada orang-orang hatinya selamat, karena tidak ada iri dengki di dalam hatinya, tidak ada hasud dan kebencian. Akhirnya Allah ngoreng-ngoreng, Pak. Allah ini mengatakan tak cabut barokai, dicabut keberkahan hidupnya. Lek wis dicabut keberkahan hidupnya, maka keberkahan yang melekat dalam dirinya juga dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicabut keberkahan ilmunya, dicabut keberkahan rizkinya, dicabut keberkahan keturunannya, dicabut keberkahan anak-anaknya, dicabut keberkahan rumahnya, dicabut keberkahan ketika dia meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Niki para hadirin rahimakumullah. Makanya sahabat Nabi ingkang nami Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang wafat tahun 687 Masehi di Masjid Taif. Beliau mengatakan, bedakan antara orang yang berbuat kebaikan dan orang yang buat tapi untuk apa? Bedakan antara orang yang melakukan kemaksiatan dan yang melakukan kebaikan. Niki, beliau dawuh napa? Kebaikan dampaknya itu akan mencegahnya, akan menerangi hati, habbah kepada Allah,
wa taala. Niki wong-wong sing apik. Ana wong sing gak seneng ambek wong kathah. Wajahe mecucu tok nggih wonten. Ya, ndelok wong iku demore-more nggih wonten. Wae gak ana aurae keapian balas. Meskipun kopian, meskipun serbanan, oleh aurah wajahnya penuh dengan titik dalam hati. Di ketok di zahiriyahnya pasti Pak. Sing ngomong sinten? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di lo fitnah karena hasud sini yang tidak jelekan dia diadakan ini termasuk nopo ikulah termasuk itu. Abbas mengatakan gelap hatinya. Apa gelap hatinya? Selalu menimbulkan dosa dengan dosa-dosa selanjutnya, menumpuk dosa terus menerus karena penyakit hati. Nah, penyakit hati ini akan berdampak parah, berdampak besar kalau itu dihinggapi oleh orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya pengaruh, atau tokoh agama, tokoh-tokoh sosial yang mempengaruhi situasi kondisi umat. Maka ayo masyarakat sekarang tidak ada kita abaikan, dilupakan oleh Allah ketika fi yaumil qiyamah. Habis. Nah, si oleh separuh. Nggih, paham nggih Bu? Mugi-mugi manfaat fid dini dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah